Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Salve saudara-saudaraku yang terkasih. Di sini judulnya Indefectibility. Maybe baru pertama kali kalian mendengarkan kah? Terutama yang orang Katolik. Indefectibilitas of the church, indefectibility of the church, or ecclesia indefectibilitas. Ya, itu dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa analogis, kapal yang tidak pernah tenggelam. Apa maksudnya? So, pembahasan kita pada malam hari ini, saudara-saudaraku, adalah kapal yang tidak pernah tenggelam. Sebuah visi tomistik tentang kesempurnaan, dalam kurung indefectibilitas dari gereja. Jadi kita akan membahas bagaimana filsafat Thomas Aquinas itu menjelaskan ketidakcacatan gereja. Gereja tidak bisa cacat, ya, secara akal budi, secara nurani, secara nalar. Gereja tidak mungkin cacat. Gereja tidak mungkin tidak sempurna. Itulah yang saya mau ajak kita semua untuk mempertimbangkan, sehingga dengan memahami indefectibilitas of the church, indefectibility of the church, klaim dan asumsi Protestan tidak berguna, tidak nalar, ya, dan bermasalah. Nah, untuk itulah saya akan mengajak kita untuk membahas indefectibilitas. Nah, seperti ini ya. Bayangkan ada sebuah kapal. Bayangkan ada sebuah kapal. Tidak dibuat oleh tangan manusia. Kapal ini tidak dibuat oleh tangan manusia, tetapi dirancang oleh divine architect, ya, dirancang oleh arsitek ilahi itu sendiri. Kapal ini yang dibangun untuk keselamatan jiwa, berlayar melintasi lautan sejarah yang luas dan penuh badai. Perairan di bawahnya tidak dapat diprediksi, ya. Terkadang tenang, terkadang mengamuk. Bayangkan seperti kalian sedang menonton film Titanic, ya, di dalam kapal Titanic. Tetapi kapal itu sendiri, meskipun babak belur dan lapuk, ini kapal ini tidak akan pernah tenggelam. Kenapa ya? Kapalnya meskipun ya perairannya terus berkecamuk, kadang tenang. Kapal itu meskipun babak belur dan lapuk, tapi tidak akan pernah tenggelam. Kenapa? Why? Por qué? Karena fondasinya bukan hanya kayu dan besi, juga tidak ditentukan oleh navigasi manusia. Kapal ini tidak hanya tergantung dari kekuatan manusia saja, ya. Kapal ini ditopang oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada awak-awaknya. Sebuah janji yang tidak tergoyahkan dari pembangunnya sendiri, sang arsitek ilahi. Gerbang neraka tidak akan menang melawannya. Matius bab 16 ayat 18, kan? Ini kata-kata kitab suci, firman Allah sendiri. Beginilah cara Santo Thomas Aquinas memahami gereja Katolik. Gereja Katolik, the Catholic Church. Gereja Katolik bukan hanya sebuah lembaga yang dibangun oleh manusia. Gereja Katolik adalah realitas ilahi, sesuatu yang tidak ada dengan sendirinya. Nah, ini penting, tetapi berpartisipasi dalam kehidupan Kristus. Berpartisipasi, kata kuncinya di berpartisipasi. Berpartisipasi dalam kehidupan Kristus yang berada sendiri. Jadi Kristus itu hidup, kehidupan Kristus itu ipsum esse subsistens, ada yang berdiri sendiri. Jadi kehidupan Kristus itu ipsum esse subsistens, istilah teknisnya. Aquinas yang mengikuti prinsip-prinsip metafisik yang dia warisi dari Aristoteles dan Wahyu Kristiani, melihat semua makhluk ciptaan itu menerima keberadaannya dari Tuhan, yang adalah satu-satunya kepenuhan keberadaan. Dia yang ipsum esse subsistens, dia yang berada sendiri di dalam dirinya sendiri. Nah,
dengan prinsip metafisika seperti ini, Tuhan yang adalah satu-satunya kepenuhan kebenaran itu. Jika benar-benar gereja adalah tubuh mistik Kristus, kalau gereja itu tubuh mistik Kristus sebagaimana dikatakan oleh kitab suci, maka gereja juga mengambil bagian, berpartisipasi, ambil bagian di dalam realitas ilahi ini. Ya. Jika Kristus kekal, maka gereja, yaitu tubuhnya, juga harus tidak cacat. Harus. It is by necessary, karena prinsip metafisika yang seperti ini. Nah, apa yang dimaksud dengan ketidakcacatan ini? Kenapa gereja harus tidak cacat? Ini tidak berarti bahwa anggota individu gereja, baik itu paus, uskup, imam, atau awam, tidak mampu untuk melakukan kesalahan atau dosa. Bukan impekabilitas. Penting. Sejarah, seperti yang diketahui Aquinas dengan baik, penuh dengan kegagalan, penuh dengan korupsi, banyak kelemahan moral di dalam jajaran orang-orang dalam gereja. Namun terlepas dari kegagalan ini, sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Gereja tidak pernah berhenti menjadi gereja. Gereja tidak pernah berhenti menjadi gereja. Ya. Karena apa? Dengan adanya peran penyelenggaraan ilahi, atau apa yang dinamakan dalam bahasa abad pertengahan Providentia Dei, penyelenggaraan ilahi, gereja tidak bisa gagal. Kenapa? Karena Providentia Dei ini. Ya. Aquinas mengajarkan bahwa Providentia Dei, pemeliharaan Allah, mengarahkan segala sesuatu ke tujuan yang tepat. Providentia Dei ini selalu berusaha untuk mengarahkan segala sesuatu, bukan cuma gereja, segala sesuatu ke tujuan yang tepat. Itu di dalam Summa Theologiae, ya. Pars Prima. Pertanyaan 22, artikel pertama. Setiap realitas yang diciptakan, dari sehelai rumput yang paling kecil sampai pada malaikat yang terbesar, ada dan beroperasi sesuai dengan rencana kekal dari Tuhan sendiri. Ya. Tetapi jika pemeliharaan Allah mengatur segala sesuatu, apalagi itu harus mengatur gerejanya sendiri, maka sarana yang dia tetapkan, ya, gereja yang adalah sarana yang dia tetapkan untuk keselamatan umatnya, maka ya, apa yang terjadi kalau Tuhan sendiri yang mengatur, Providentia Dei, by providence, mengatur segala sesuatu, termasuk mengatur gereja yang adalah sarana keselamatan? Apakah gereja tersebut bisa gagal? Tuhan gagal dong. Ya, kalau asumsi banyak teman-teman kita Protestan yang mengatakan, oh gereja pada abad ke-16 sudah sesat, itu berarti konsekuensinya Tuhan memang tidak mampu lagi kan. Tuhan gagal menyelenggarakan, penyelenggaraan ilahi itu gagal, sehingga gereja gagal. Jika gereja bisa gagal, jika bisa jatuh ke dalam bidat total, sesat, heresi besar, grand apostasy, dihancurkan atau kehilangan sifat esensialnya, ini akan menyigaratkan beberapa hal, dua hal paling kurang. Kalau gereja gagal, yang tersirat dari kenyataan bahwa gereja gagal itu adalah bahwa pemeliharaan Tuhan tidak efektif. Providentia Dei itu sonde kuat, ya. Providentia Dei son pengaruh, nah, seperti bahasa orang Kupang. Providentia Dei, penyelenggaraan ilahi, pemeliharaan Tuhan tidak efektif, yang berarti bahwa dia menghendaki gereja untuk bertahan, sebagaimana kita dengarkan dalam bacaan dari Injil Matius, tetapi dia tidak dapat memastikannya bahwa ini gereja akan bertahan. Itu artinya Providentia Dei tidak terlalu efektif kan, penyelenggaraan ilahi tidak terlalu efektif. Dia menghendaki supaya gereja ini bertahan, tetapi ternyata dia tidak bisa memastikan bahwa gereja ini ternyata tidak bisa bertahan. Pada abad ke-16 kolaps, sehingga 3 orang harus perbaiki kembali. Itu bermasalah. Yang makna tersirat yang kedua dari kenyataan kalau gereja gagal itu adalah bahwa Tuhan ternyata mengubah pikirannya. Ya, dia berjanji bahwa alam maut tidak akan menguasainya dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Tapi kok
ternyata Tuhan mengubah pikirannya, membiarkan gereja runtuh meskipun telah menetapkannya sebagai alat keselamatan. Jadi Tuhan mendirikan gereja sebagai sarana keselamatan bagi umat manusia. Tetapi dua hal, kalau gereja gagal, sebagaimana asumsi saudara-saudara terpisah kita, berarti pemeliharaan ilahi itu tidak efektif. Dan yang kedua, Tuhan ternyata mengubah rencananya. Jadi dia pertama pilih uskupnya, tetapi kemudian dia malas dan uskup dia pilih di uskup Karbitan dong, yaitu Trioko Ekuek. Begitu kan. Jadi kedua hal ini tidak mungkin, ya, secara nalar tidak mungkin terjadi. Tuhan sebagaimana yang dijelaskan oleh Thomas Aquinas tidak berubah, ya, immutabilis, dan kehendaknya selalu efektif, ya. Jadi dua hal ini bisa dibantah. Tuhan tidak berubah dan kehendaknya selalu efektif. Itu dalam Summa Theologia Pars Prima, pertanyaan ke-19, artikel ketiga. Apa yang Allah tetapkan, dia menggenapinya, dia selalu menggenapinya. Tuhan menetapkan sesuatu dan dia menggenapinya. Jika Kristus sendiri mendirikan gereja dan memberi janjinya, maka itu harus bertahan, ya. Bukan dengan kekuatan manusia, tetapi dengan apa yang dinamakan kausalitas ilahi, penyebab ilahi itu sendiri, kausalitas ilahi. Jadi gereja itu sanggup bertahan bukan karena kekuatan manusia-manusia, paus yang kudus maupun yang sifilis, itu tidak pengaruh. Kausalitas ilahi itu sendiri yang membuat gereja bertahan, ya. Nah, itulah sebabnya mengapa ketidakcacatan, indefektibilitas, atau dengan kata lain kesempurnaan gereja itu bukan hanya harapan teologis, bukan cuma harapan teologis. Misalnya Paus Dekingares mengharapkan bahwa gereja reform itu tidak cacat, kan? Pasti diharapkan oleh setiap pendeta, setiap ketua sinode bahwa gerejanya tidak cacat. Tapi ketidakcacatan gereja ini bukan cuma harapan teologis, tetapi adalah kebutuhan logis, ya. Secara logis dibutuhkan bahwa gereja itu tidak cacat. Kalau gereja cacat berarti selesai. It doesn't make sense, begitu. Tuhan yang sama yang menopang kosmos alam semesta ini dan memastikan bahwa matahari terbit setiap hari telah menghendaki supaya gereja ini menjadi sarana keselamatan sampai akhir zaman, bukan cuma sampai abad ke-15, kan? Bagaimana? Setuju? Ya. Jadi bisa paham sampai sini. Artinya pemeliharaan Tuhan itu selalu efektif dan Tuhan tidak mengubah pikirannya. Karena itu argumen pertama kenapa gereja tidak mungkin gagal. Gereja tidak mungkin sesat meskipun terus-menerus diteriakan oleh saudara-saudara kita yang terpisah itu. It doesn't make sense, ya. Asumsi mereka lah yang bermasalah. Mereka sendiri harus memeriksa kembali asumsi mereka. Yang poin yang kedua tentang visibilitas gereja, visi, videre, kata bahasa Latin videre artinya melihat. Keterlihatan gereja harus bisa dilihat, kan? Dan tingkatan ordo sakramental, kehabisan sakramental, the order of sacrament, sacramental order, aturan-aturan sakramental, ya. Dua poin yang berikut itu, kemudian visibilitas, keterlihatan gereja dan tata sakramennya. Ini penting, ya, kita akan lihat kenapa penting. Santo Thomas Aquinas ini jelas bahwa bagi dia, it is clear, jelas bahwa kasih karunia, gratia, itu dibangun di atas natura, di atas kodrat. Jadi rahmat turun dari atas, dibangun di atas kodrat. Kodrat itu yang dari manusia, dari bawah. Kemudian rahmat turun, ya. Jadi kasih karunia itu dibangun di atas natura, punya dasar maksudnya. Kasih karunia tidak melayang-layang tanpa tempat untuk mendarat, bukan. Dia harus cari tempat mendarat. Mendaratnya kemana? Mendaratnya ke natura, kodrat, ya. Gratia dibangun di atas natura, kasih karunia dibangun di atas kodrat. Itu dalam catatannya dalam Summa Theologia Pars Prima bagian 1,
pertanyaan pertama artikel 8 bagian 1, dan juga pada bagian 1 yang kedua, bagian 2 dari bagian pertama, itu pertanyaan ke-110 artikel kedua. Tuhan tidak menghancurkan tatanan alami, tetapi dia menyempurnakannya. So, ini masukan sedikit. Orang Katolik tidak percaya total depravity, karena Tuhan tidak menghancurkan segalanya. Tetapi dia berusaha untuk menyempurnakan. Kodrat yang terluka itu disempurnakan oleh Tuhan, oleh rahmat. Rahmat menyempurnakan kodrat. Karena rahmat itu dibangun di atas kodrat. Kalau kodrat memang sama sekali rusak, kita kembali ke Agustinus. Kalau dia memang sama sekali tidak baik, rusak total, berarti dia berhenti ada. Berarti kodrat manusia sudah tidak ada lagi. So, menurut Aquinas, dia hanya bisa sedikit terluka, dan rahmat bisa mampu untuk menyempurnakannya kembali. Ya, jadi rahmat ini menyempurnakan kodrat. Tuhan tidak menghancurkan tatanan alami, tatanan natura, tatanan kodrat, tapi rahmat itu menyempurnakan kodrat. Nah, ini berarti bahwa gereja bukan hanya realitas tak terlihat, realitas tidak kasat mata yang hanya diketahui oleh Allah. Prinsip ini dibeli oleh Protestantisme. Bagi mereka itu the church is invisible. Ya. Bagi mereka, tapi gereja mengajarkan, dan Aquinas dari segi nalar, dari segi filsafat, kita tahu bahwa gereja bukan hanya realitas yang tak terlihat, yang hanya dalam halusinasi, dalam bayangan saudara-saudara terpisah kita, yang hanya diketahui oleh Tuhan. Jadi menurut mereka, semua orang bebas percaya Kristus, hanya Tuhan yang tahu mana gereja yang benar. Aneh, tapi nyata. Gereja itu seharusnya adalah masyarakat historis yang terlihat. Artinya dia bisa dipastikan ini mana yang gereja, oh itu yang gerejanya, dan ada dalam sejarah. Masyarakat historis yang terlihat, institusi, ya, dengan kata lain. Banyak teman-teman kita yang terpisah menolak institusi, kan. Gereja itu hanya halusinasi, bukan institusi menurut mereka. Ya. Tapi gereja Katolik dan secara filosofis, Thomas Aquinas mengajarkan bahwa gereja adalah masyarakat historis yang terlihat, yang harus bertahan sepanjang waktu. Dia tidak bisa berhenti berada. Tidak mungkin. Ya. Jika gereja menghilang atau menjadi realitas yang sepenuhnya tersembunyi, atau tersembunyi di mana, apa yang akan terjadi pada sakramen-sakramen yang merupakan sarana yang dengannya Kristus membagikan rahmat? Kalau memang misalnya, nah ini, karena gereja kan harus terlihat, kemudian Tuhan kan menginstitusikan sakramen-sakramen. Minimal Protestan sekalipun menolak sakramen masih menerima 2 sakramen. Jadi kalau gereja tidak terlihat, bagaimana dengan sakramen-sakramen ini harus dirayakan? Bukankah gerejalah yang harus merayakan sakramen, bukan pribadi-pribadi, saudara-saudariku, begitu. Jadi jika gereja itu tersembunyi atau tidak terlihat, apa yang akan terjadi dengan sakramen-sakramen yang merupakan sarana yang dengannya Kristus membagikan rahmatnya? Ya, teman-teman kita yang saudara-saudara terpisah selalu mengatakan bahwa bukan gereja yang menyelamatkan, Kristus. Ya, Kristus menyelamatkan dengan cara apa? Saya pernah menjelaskan bahwa seorang tukang mau memotong kayu dengan apa? Pakai gergaji, bukan? Dia tidak pergi dan pakai gigi, langsung gigit. Ada alatnya. Alatnya itu gereja. Tuhan menyelamatkan manusia dengan gereja. Karena dia naik ke surga, dia tidak bisa ikut kita terus. Tiap kali dia turun supaya baptis orang Protestan satu, kemudian baptis habis CD habis datang supaya doa kasih dia. Kenapa menolak perantaraan manusia, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus? Puji Tuhan, haleluya, darah Yesus berkuasa. Begitu ya. Jadi sakramen-sakramen seperti baptisan, ekaristi, pengakuan, dan selebihnya itu membutuhkan gereja yang terlihat dan terstruktur, saudara-saudariku, untuk terjadi penyelenggaraannya. Jadi sakramen-sakramen itu hanya mungkin terjadi kalau ada gereja yang terlihat dan terstruktur.
Kalau tidak kumpul-kumpul lalu saya mau baptis kau ya. Oh, baptis. Minum dulu. Harus sesuatu yang kelihatan dan strukturnya jelas sehingga baptisan itu bisa terjadi. Tidak bisa kita jalan-jalan, mari saya baptis kau. Baptis kemana dan baptis untuk apa? Makanya di luar sana mereka saling bertengkar. Mau baptis dulu atau tunggu besar dulu? Mau bertobat dulu baru baptis atau baptis baru bertobat? Aneh-aneh sih. Mau celup atau mau rendam? Begitu. Bagaimana? Setuju? Ya. Jadi jika gereja bisa berhenti berada, artinya gereja murtad maksudnya. Kalau gereja berhenti berada dalam bahasa teknis filosofis, ini berarti bahwa pekerjaan pengudusan Kristus, the sanctification of Christ, akan terganggu dan ini bertentangan dengan alasan dari inkarnasi itu sendiri. Dia akan datang mau menjadi manusia, mau tinggal di antara kita untuk menguduskan kita. Ketika dia naik ke surga, dia meninggalkan gereja untuk melanjutkan karya pengudusan itu. Terus kalau gerejanya tiba-tiba kolaps, karya pengudusan selesai, dan ini bertentangan sekali dengan ketuhanan, begitu. Akan bermasalah kalau tiba-tiba gerejanya kolaps seperti yang dirindukan oleh trio kuek dan pengikutnya. Tidak mungkin, saudara-saudariku, gereja tidak mungkin sesat. Nah, karena itu, saudara-saudariku, ketidakcacatan gereja, atau yang saya tulis di sini, indefectibilitas of the church, indefectibility of the church, menuntut tidak hanya bahwa gereja tidak pernah jatuh, tetapi juga bahwa gereja selalu terlihat dan beroperasi secara sakramental. Jadi kita bisa lihat itu gereja di mana, kepalanya, ketuanya siapa, anggotanya yang mana-mana saja, itu jelas. Tidak seperti saudara-saudara kita terpisah. Pokoknya siapa saja yang percaya Kristus, dia itu gereja. Halo? Ya, bagaimana? Apa? Yang dari Dr. Hiro. Oh, oke, baik. Ya. Aku dapat pakai. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Dr. Hiro ya. Dr. Hiro ini dulu kami sama-sama anggota Marriage Encounter. Kenapa orang Seliwet bisa ikut Marriage Encounter ya? Ya, ini barang soal komitmen kan, perkawinan dan ketidakperkawinan membutuhkan komitmen, bukan? So, aku dapat hadiah dari, kayaknya hadiah ulang tahun ini. Terima kasih ya yang kenal Dr. Hiro. Salam. Gitu. So, kita lanjut ya, indefectibility of the church. Ya. Jadi, ketidakcacatan gereja yang tadi saya jelaskan secara nalar dengan pemikiran Aquinas, indefectibility of the church menuntut tidak hanya bahwa gereja tidak mungkin jatuh, tidak pernah jatuh, tetapi juga bahwa gereja harus selalu terlihat dan beroperasi secara sakramental. Kapal mungkin bertahan dalam badai, tetapi akan selalu mengapung. Dia tidak akan pernah tenggelam. Dia mungkin bergulat dengan badai, seperti badai abad ke-16 yang menyebabkan banyak orang lari keluar itu, tetapi akan selalu mengapung terus, tidak akan pernah tenggelam, saudara-saudari. Ada amin? Haleluya. Jadi gereja ini tetap membimbing jiwa-jiwa ke tujuan akhir mereka. Karena apa? Providensi Dei. Providensi Dei tidak akan pernah gagal, ya kan? Setuju? Darah Yesus? Ya. Itu poin tentang visibilitas dan keteraturan sakramental. Poin yang berikutnya adalah the Christ is the head of the church, seperti kata teman saya MYM. Benar, Kristus adalah kepala gereja. So, sumber infalibilitas, sumber kesempurnaan, ya kan? Kristus sebagai kepala gereja, sebagai sumber kesempurnaan. Aquinas, Santo Thomas, berbicara secara panjang lebar, berbicara secara banyak-banyak tentang Kristus sebagai kepala gereja. Saya pernah menanggapi itu dari Summa Theologia terhadap tanggapan
sebagai tanggapan terhadap saudara saya pendeta MBM. Ya. Kristus, jadi jangan pikir bahwa orang Katolik pikirnya kepala gereja adalah paus dan Kristus bukan kepala gereja kami. Salah besar. Invisible and visible. Ya. Invisible head of the church is Christ. Visible head of the church is the Pope, the Bishop of Rome. Gitu. Jadi Aquinas ini berbicara secara luas tentang Kristus sebagai kepala gereja dalam Summa Theologia par 3. Pertanyaan ke-8 artikel 1. Nah, sama seperti tubuh yang hidup itu menerima kehidupan dan arahan pimpinan, petunjuk, arahan dari kepalanya, demikian juga gereja menerima bimbingan, menerima kekuatan, menerima kekudusannya dari Kristus sendiri. Ya. Ini berarti bahwa bahkan ketika anggota gereja tertentu, misalnya paus yang sifilis itu, paus, uskup, atau orang awam gagal dalam tugas mereka, gereja secara keseluruhan tidak dapat rusak. No, it is impossible. Ya. Itu sama seperti membayangkan lingkaran yang persegi, tidak mungkin. Ya. Begitu ya. Kenapa? Karena kehidupannya yang sejati, kehidupan gereja yang sejati, bukan berasal dari anggota manusianya, bukan berasal dari Patris Allegro. Makanya kamu mati-matian ngebully Patris Allegro, kan pikir dengan membuli Patris Allegro gereja Katolik akan kolaps. Begitu. Karena kehidupan gereja yang sejati bukan berasal dari anggota manusianya, tetapi dari Kristus sendiri. Ya. Bayangkan, use your imagination. Bayangkan sebuah pohon dengan cabang-cabangnya yang kena hama, sakit. Beberapa bagian pohon mungkin layu, ya. Tetapi selama akarnya tetap hidup, pohon itu sendiri tidak akan pernah mati. Beberapa cabang mungkin lain seperti cabang Protestan. Hal yang sama berlaku untuk gereja. Anggota-anggotanya mungkin jatuh, fallen. Para pemimpinnya mungkin salah, dan memang ada yang salah, berdosa maksudnya. Tetapi Kristus tetap menjadi akarnya dan sumber kehidupannya. Jangan buru-buru lari keluar, bro. Itu lebih masuk lagi ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. ya, jadi Kristus sendiri adalah kepala, jadi tidak mungkin gerejanya sesat kah? Tidak mungkin. Kristus juga tidak mungkin ingkar janji sehingga dia bangun lari di Protestan. Ya, pikiran beberapa Protestan seperti itu kan. Pada abad ke-16 Kristus bangun lari, dia keluar ikut Martin Luther dan pi mana kok? Begitu. Martin Luther dong ajak dia pergi di kastil di Jerman sana. Begitu, aja Kristus tinggal gereja, mari kita pergi di kastil sana. Begitu ya. Nah, untuk bagian ini kita bahas asumsi Protestan yang menurut saya sangat bermasalah besar bahkan, yaitu tentang krisis, bidat, dan pemurnian gereja. Krisis, heresi, dan pemurnian gereja. Krisis, bidat, dan pemurnian gereja. Ya, sejarah kita tahu. Kalau kamu belajar sejarah, kalau kamu cuma soal skriptura, pasti tidak tahu. Sejarah dipenuhi dengan saat-saat krisis besar, grand krisis dalam gereja. Ya. Saat-saat ketika bidat tampaknya mengejar umat beriman. Ketika korupsi dalam hierarki merajalela. Ketika bahkan paus gagal dalam tugas moral dan teologis mereka. Itu krisis besar. Krisis besar. Selama krisis Arian, misalnya Arian, tahu Arian yang sekarang sudah jadi apa ini, Unitarian mereka. Sebagian besar uskup menerima doktrin yang menyangkal keilahian Kristus. Banyak uskup menerima doktrin yang menyangkal keilahian Kristus. Akan tetapi iman yang benar dipelihara dan akhirnya menang. Ya, meskipun banyak uskup setuju dengan Arius maksudnya. Ya. Selama skisma barat yang besar itu, beberapa penggugat kepausan menyebabkan kebingungan besar-besaran. Skisma di barat itu yang terjadi Pope and anti-popes kan. Tetapi gereja akhirnya muncul bersatu, disatukan kembali. Ya.
Orang-orang yang saat itu berjuang untuk menyatukan itu seperti Santa Teresa dari Avila. Ya. Itu skisma barat, waktu terjadi skisma barat. Bukan skisma timur yang dengan ortodoks itu ya. Selama reformasi, seluruh bangsa memisahkan diri dari gereja, bangsa-bangsa Jerman terutama, Swiss, mana lagi, Inggris, ya. Tetapi iman Katolik bertahan dan diperbarui melalui apa yang dinamakan kontra-reformasi. Ya. Jadi iman Katolik tetap bertahan. Nah, masing-masing krisis ini tampaknya pada saat itu seperti ancaman eksistensial, mengancam keberadaan gereja itu sendiri ya. Ancaman eksistensial bagi gereja. Sepertinya situasi batas dari gereja itu kolaps, mengancam untuk mengkolapskan gereja. Namun dalam setiap kasus, 3 kasus skisma barat, Arian, reformasi, yang sebenarnya adalah revolusi itu, dalam setiap kasus gereja tidak hanya bertahan tetapi juga muncul dengan lebih kuat. Dia tidak saja bertahan tetapi justru lebih kuat setelah adanya krisis. Hebat kan? Ya. Nah, Thomas Aquinas mengatakan bahwa inilah tepatnya bagaimana Tuhan mengizinkan kejahatan triokwek demi kebaikan yang lebih besar. Begitu menurut Thomas Aquinas. Tuhan itu mengizinkan kejahatan demi kebaikan yang lebih besar. Ya. Itu dijelaskan oleh Thomas Aquinas dalam Summa Theologia, buku pertama, pertanyaan ke-22, artikel kedua. Nah, pencobaan gereja bukanlah tanda-tanda kehancurannya, tetapi justru tanda pemurniannya. Gitu. Jadi krisis abad ke-16 itu bukan yang terbesar dalam gereja. Arian itu jauh lebih heboh. Uskup-uskup 3 orang itu tidak jelas, itu tidak terlalu pengaruh. Dom pastor, satunya bahkan bukan pastor. Tapi Arian pun lebih besar. Ya, uskup-uskup banyak yang ikut Arius. Begitu. Tapi gereja tetap bertahan dengan iman ortodoksi. Begitu. Apalagi cuma triokwek. Ya. Jadi pencobaan gereja itu bukan tanda-tanda kehancurannya, tetapi pemurniannya. Seperti emas dalam tungku, gereja dimurnikan oleh penderitaan, tetapi tidak pernah hangus terbakar. Ya. So, what do you think, my friends? Mari kita simpulkan bahwa realitas gereja tidak tergoyahkan. Keadaan gereja tidak tergoyahkan oleh cubitan-cubitan kecil dari orang-orang yang tidak mau tunduk kepada gereja. Bagi Thomas Aquinas, ketidakcacatan, indefektibilitas, ketidakcacatan gereja sama pastinya dengan keberadaan Tuhan sendiri. Kalau Tuhan itu ada, maka gerejanya pasti tidak pernah gagal. Kalau Tuhan ada, gerejanya pasti tidak pernah gagal. Ya. Ini adalah kebutuhan logis, konsekuensi dari providentia Dei atau penyelenggaraan ilahi, dan perpanjangan dari kehidupan Kristus sendiri yang tidak dapat dihancurkan. Siapa yang bisa menghancurkan kehidupan Kristus? Protestan? Tidak. Ya. Badai akan datang? Yes. Kru kapal mungkin goyah? Yes. Kapal mungkin dihantam ombak, badai, dan anggota-anggotanya mungkin putus asa. Beberapa bahkan bunuh diri dengan terjun ke laut. Bukan? Beberapa yang pernah ikut kecelakaan kapal mungkin tahu seperti itu kan. Belum apa-apa dia sudah terjun duluan. Itu triokwek itu. Tetapi kapal itu sendiri tidak akan pernah tenggelam, karena itu dibangun oleh Tuhan laut, atau dalam hal ini Tuhan laut, karena analogi kita pakai Tuhan lautnya itu sendiri, dan firman-Nya tidak pernah gagal, tidak mungkin gagal. Ya. Selama Kristus tetap ada, demikian pula gerejanya, mercusuar kebenaran, perlindungan bagi orang-orang berdosa, dan bejana yang akan membawa jiwa-jiwa pulang dengan selamat. So, pada malam hari ini, dengan tatapan Bunda Maria Pembantu Abadi, saya mengajak teman-teman sekalian yang mengaku diri sebagai Kristen, pertimbangkan dari sekian macam aliran kekristenan, mana
gereja yang didirikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, gereja itu harus visible, gereja itu harus terstruktur, gereja itu adalah organisasi masyarakat yang terlihat, yang sekaligus jasmani, sekaligus ilahi. Karena itu adalah perwujudan, perpanjangan dari misteri inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus. Itu bukan Patrice Allegro pun otak. Begitu ya. Terima kasih saudara-saudari yang sudah mengikuti penjelasan ini. Kalau Anda mulai bingung, itu pertanda baik. Tapi kalau Anda biasa-biasa saja, kita lanjutkan lagi pertemuan kita sampai kamu bingung baru baik. Oke ya.